Sintayong, pelatih timnas Indonesia, baru saja menyelesaikan laga kedua mereka di grup B Asian Cup musim 2024. Seperti yang kita ketahui, saat menghadapi timnas Laos kemarin, timnas Indonesia besutan Sintayong harus puas bermain imbang di markas sendiri oleh tim tamu dengan skor imbang 3-3. Tentunya hal tersebut diyakini membuat para fans timnas Indonesia sedikit kecewa. Pasalnya, sejauh ini timnas Laos bukanlah tim yang diunggulkan. Terpantau, timnas Laos memiliki catatan yang sangat buruk ketika bertemu dengan timnas Indonesia. Selain itu, memang perlu juga untuk kita akui, permainan timnas Indonesia kemarin sangatlah di luar dugaan dan tak sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Bahkan gol-gol yang diciptakan timnas Indonesia di malam itu merupakan gol-gol keberuntungan yang selalu didapat dari hasil lemparan bola-bola mati. Kemudian di sisi lain, timnas Indonesia juga telah dirugikan. Selain di kartu merahnya Marcelino Ferdinand, wasit yang memimpin laga itu pun juga membuat keputusan kontroversi dengan mengesahkan gol ketiga timnas Laos yang terlihat jelas bola telah keluar dari lapangan. Namun meskipun begitu, skuad Sintayong juga tak boleh terlalu larut. Pasalnya, di laga ketiga skuad Garuda telah ditunggu oleh timnas Vietnam yang merupakan tim tangguh, sekaligus merupakan rival abadi bagi pasukan Sintayong selama ini. Tentunya kemenangan atas tim rival di atas akan menjadi harga mati. Selain untuk mempertahankan peluang lolos ke babak selanjutnya, kemenangan atas timnas Vietnam juga akan dijadikan sebagai perebutan harga diri untuk menentukan siapa yang terbaik di benua Asia Tenggara kali ini. Memang jika kita melihat dari rekor pertemuan, timnas Indonesia tergolong lebih unggul ketimbang timnas Vietnam. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, timnas Indonesia berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan timnas Vietnam hanya meraih 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir dengan hasil imbang. Kemudian dari sisi ranking FIFA juga terlihat tidak menunjukkan perbedaan yang jauh. Terpantau saat ini, timnas Vietnam menduduki peringkat 22 di zona Asia, sedangkan timnas Indonesia berada di peringkat 23 di ranking FIFA zona Asia. Namun semua itu juga tidak bisa dijadikan patokan. Dengan hanya membawa pemain-pemain muda, fans timnas Indonesia pun berpendapat menghadapi timnas Vietnam di laga ketiga akan menjadi laga yang tersulit bagi skuad besutan Sintayong kali ini. Namun Sintayong, pelatih timnas Indonesia, juga memiliki pendapat lain. Meskipun ia hanya membawa pemain-pemain muda, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki keyakinan apapun bisa terjadi di laga ketiga itu nanti. Bahkan jika para pemain mampu bangkit dan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya, maka mengalahkan timnas Vietnam bukanlah hal yang mustahil bagi skuad muda besutan Sintayong kali ini. Lalu seperti apakah taktik yang akan diterapkan Sintayong dalam menghadapi laga yang menegangkan tersebut? Berikut ini merupakan potensi line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Vietnam di laga ketiga Asian Cup Senior tahun 2024. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang. Sepertinya Sintayong akan kembali mengandalkan Cahya Supriyadi yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan gemilang ketika menjalani laga pertama kemarin. Kemudian selain itu, Cahya Supriyadi juga dipercaya memiliki ketenangan yang sangat luar biasa, sehingga keseluruhan penampilan di laga pertama dinilai sangat memuaskan dalam menjalankan tugasnya di bawah mister gawang timnas Indonesia. Memang saat ditahan imbang timnas Laos kemarin, dirinya tak diberi kesempatan bermain oleh Sintayong. Namun setelah melihat penampilan Dava Pasia yang harus puas kebobolan 3 kali atas timnas Laos kemarin, tentunya kita semua meyakini bahwa Cahya Supriyadi memang lebih pantas untuk menjadi pilihan utama di bawah mister gawang timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Vietnam malam ini. Kemudian di sektor belakang, Sintayong diprediksi akan menurunkan Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Seperti yang diketahui, pemain milik Persija Jakarta 1 ini tercatat telah memiliki kemampuan bertahan yang kokoh di barisan belakang timnas Indonesia. Bahkan Muhammad Ferrari juga berhasil menorehkan 2 gol saat timnas Indonesia menahan imbang timnas Laos dengan skor 3-3 kemarin. Kemudian selain itu, khususnya Kadek Arel dan Doni Tripamungkas juga tercatat telah menunjukkan performa apik dan mengesankan. Bahkan Kadek Arel yang berposisi sebagai pemain belakang juga mampu menyumbangkan 1 gol ke gawang timnas Laos pada 12 Desember tahun 2024 malam itu. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri sepertinya akan diisi oleh Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan.
Seperti yang kita ketahui, Asnawi Mangku Alam selalu dijadikan cadangan oleh Sintayong di 2 laga terakhir kemarin. Namun sepertinya berbeda untuk kali ini. Melihat lawan yang akan dihadapi adalah timnas Vietnam, tentunya dengan menurunkan Asnawi Mangku Alam sebagai starter, pastinya akan menjadi solusi yang tepat untuk membentengi sisi kanan timnas Indonesia. Kemudian selain itu khususnya Pratama Arhan pastinya akan dipercaya untuk mengawal sektor kiri, sekaligus juga diyakini bisa menciptakan peluang-peluang emas melalui lemparan jauhnya yang seringkali menjadi proses terjadinya gol ke gawang timnas lawan. Kemudian selanjutnya di sektor tengah sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Zanadin Faris dan Arkan Fikri. Pada saat menghadapi timnas Vietnam malam nanti, Sintayong akan kembali menurunkan Arkan Fikri yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan berkelas dalam membela timnas Indonesia. Bahkan permainan efektif yang telah diciptakannya kemarin terlihat mampu menjaga transisi aliran bola, sekaligus juga mampu untuk mengatur tempo permainan bagi lini tengah timnas Indonesia. Kemudian di sisi lain khususnya Zanadin Faris sangatlah diharapkan bisa dimainkan dari awal pertandingan, sekaligus ditugaskan untuk menggantikan peran Ivar Jenner yang hingga saat ini belum ada titik terang untuk bergabung membela timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di sektor sayap kiri akan diisi oleh Rafael Strijk dan Detan Victor. Seperti yang kita ketahui bahwa Rafael Strijk saat ini telah menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Terbukti saat menghadapi timnas Myanmar dan timnas Laos kemarin, Rafael Strijk tercatat mampu menjadi pembeda di sepanjang pertandingan. Kemudian selain itu dengan pengalaman luar biasa tampil di kualifikasi Piala Dunia kemarin, tentunya kehadiran Rafael Strijk sangat diyakini mampu memberikan dampak yang besar dalam menghadapi timnas Vietnam di laga ketiga pada 15 Desember 2024. Kemudian khususnya Detan Victor sangatlah diharapkan mampu memberikan penampilan terbaiknya, sekaligus ditugaskan untuk menggantikan peran Marcelino Ferdinand yang telah resmi dinyatakan absen atas kartu merah yang didapatnya saat menahan imbang timnas Laos di laga kedua kemarin. Kemudian selanjutnya di opsi striker sepertinya Sintayong akan kembali mengandalkan Hoki Caraka. Seperti yang kita ketahui di 2 laga sebelumnya, Hoki Caraka tercatat belum mampu menunjukkan permainan apik dan berkelasnya. Namun mengingat minimnya pemain striker di skuad Sintayong, membuat nama Hoki Caraka akan menjadi solusi yang tepat bagi Sintayong untuk menjadi ujung tombak di laga ketiga versus Vietnam pada 15 Desember tahun 2024.